Halo semuanya, nama saya Desmond Matias Valerian dari kelas 12 MIPA 1 yang berasal dari Sekolah SMA Negeri 15 Medan. Saat ini saya ingin membahas sebuah tugas sejarah Indonesia tentang biografi pahlawan nasional. Apakah Anda selalu membawa uang kertas ini? Jika Anda selalu melihat uang kertas ini, maka apakah Anda kenal wajah beliau dan siapa nama beliau? Benar sekali. Nama beliau adalah Frans Kai Siepo. Frans Kai Siepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat. Pada tahun 1993, Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil Provinsi Papua, ia terlibat dalam Konferensi Malino, di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 077-TK-1993, nama Frans Kai Siepo ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Masa muda Frans Kai Siepo. Frans Kai Siepo lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua atau disebut Papua Bestur School di sebuah kota milik Nika yang sekarang merupakan Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Rasa nasionalisme Frans Kai Siepo. Pada 1945, Frans bertemu Sugoro Atmo Prasojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kai Siepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyatakan wilayah itu disebut Irian. Menjelaskan kata itu berarti tempat yang panas dalam bahasa aslinya Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak dengan Lukas Rumkoren sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Pada Agustus 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu, Frans dan Johannes Arix mengambil peran Papare. Johannes kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia, alih-alih mengembangkan otonominya. Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948. Memprotes pemerintahan Belanda. Pada tahun 1949, ia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi meja bundar Belanda-Indonesia karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Karir politik Frans Kai Siepo. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia. Untuk membayangkan dekolonisasi Nugini Belanda, Presiden Soekarno berpidato yang mendirikan Trikora atau Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tujuan komando itu adalah 1. Membatalkan pembentukan negara Papua yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda. 2. Mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat dengan demikian menegaskan kedaulatan Indonesia di daerah tersebut. 3. Mempersiapkan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan penyatuan tanah air. Sebagai hasil dari pidato bersejarah ini, banyak yang memilih untuk mendaftar di Angkatan Bersenjata sebagai bagian dari Operasi Trikora.
Karena aksi Trikora, pemerintahan Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Niklok pada 15 Agustus 1962 pukul 12.01. Pengalihan penyelenggaraan pemerintahan ke UNTA terjadi pada 1 Oktober 1962. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun berikutnya pada 1 Mei 1963. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut pada tahun 1963 hingga 1969. Dan pada akhir tahun itu, orang Papua harus memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom atau tidak. Gambar di samping merupakan gambar pelantikan Frans Kai Siepo sebagai Gubernur Irian Barat pada tanggal 26 November 1964. Gubernur Irian yang pertama adalah Eliezer Jan Bonai yang menjabat kurang dari setahun. Bonai pada awalnya berpihak pada orang Indonesia, namun pada tahun 1964 ia menggunakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah. Permintaan ini diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakannya tersebut menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1964 ketika Frans Kai Siepo menggantikannya sebagai gubernur. Pengunduran dirinya tanpa penggantinya mengecewakan Bonai dan mendorongnya untuk bergabung dengan organisasi Papua Merdeka yang beroperasi di pengasingan di Belanda, menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam prosesnya. Masa jabatan Kai Siepo sebagai gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan sebagai lawan dari kemerdekaan penuh, meskipun ada tentangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya, kemudian dinamakan Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Gambar tersebut, yang dimana Frans Kai Siepo yang paling kiri, bersama dengan sejumlah perwira tinggi militer dalam upacara Hari Ulang Tahun ABRI tahun 1970. Kematian Frans Kai Siepo. Kai Siepo meninggal dunia pada 10 April 1979. Ia dimakamkan di sebuah lahan di seberang jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor yang sekarang menjadi Makam Pahlawan Nasional Indonesia Frans Kai Siepo. Makam beliau dan TMP Cendrawasih terletak beberapa kilometer ke arah timur Bandara Internasional Frans Kai Siepo. Peninggalan Frans Kai Siepo. Frans Kai Siepo diberi bintang Mahaputra Adi Pradana oleh pemerintah Indonesia. Bandar Udara Internasional Frans Kai Siepo. Yang ketiga, uang kertas rupiah Indonesia Rp 10.000 edisi 2016 dicantumkan gambar wajah Frans Kai Siepo dan nama Frans Kai Siepo diletakkan di sebuah kapal Republik Indonesia. Sekian dari saya. Semoga banyak rakyat Indonesia bisa mengenal wajah dari salah satu pahlawan nasional Indonesia yang tercantum di dalam Rp 10.000. Terima kasih atas perhatiannya.